Tema hari ini tadi Ibu Erna Boruhutauruk ya bilang bikin semangat ya, wanita sebagai agen perubahan ya. Walaupun mungkin yang ada agen skincare ya, ada produk-produk yang lain, tapi ini ada yang lebih tinggi lagi ya, karena agen perubahan kerajaan Allah ya. Ini agen bukan sembarang agen. Enggak semua orang dipanggil untuk menjadi agen perubahan. Hanya kepada orang-orang Kristen saja dipanggil menjadi agen perubahan. Bagaimana untuk seorang wanita bisa menjadi agen perubahan? Nah, kita akan pelajari bersama-sama. Saya akan mulai dari identitas wanita di hadapan Allah. Jadi sejak permulaan ada Hawa di dunia ini diciptakan bukan cuma sebagai pelengkap, apalagi sebagai penderita KDRT misalnya. Enggak, tapi sebagai penolong yang sepadan. Ya, penolong yang sepadan. Jadi di mata Tuhan, pria dan wanita itu selevel. Hanya memang ada perannya masing-masing. Jadi wanita itu adalah mitra strategis yang membawa kehidupan pemulihan dan perubahan. Ya, kita sering mendengar bahwa di balik seorang pria yang sukses pasti ada wanita hebat, ya, yang mendukung dia, yang membuat dia bisa berbuat banyak di dalam kehidupan. Ada 3 bagian Alkitab yang akan mendasarkan perenungan firman Tuhan kita. Yang pertama dari Amsal 31 ayat 25 sampai 26. Saya akan bacakan bagi kita. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ya, tentu ini tertawa tentang hari depan bukan karena ketawa ketiwi nggak jelas. Bukan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan mengaruniakan hikmat dan dia menggunakan hikmat yang dikaruniakan Tuhan dengan bijaksana. Sehingga dia menata kehidupannya dengan masa depan dia nggak takut. Karena Tuhan pasti sediakan, karena Tuhan pasti menolong, dan dia sudah menggunakan hikmat yang Tuhan berikan. Dan bagaimana pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Tentu menjadi wanita seperti ini yang nantinya akan membawa perubahan, dia harus menjadi wanita yang dekat dengan Tuhan. Sehingga dia terus beroleh kekuatan, dia terus beroleh tambahan hikmat hari lepas hari. Yang kedua dari Ester 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kalau kita baca konteksnya ini bagaimana Ester sudah menjadi ratu, kemudian Mordekai mengutus orang untuk meminta Ratu Ester menjadi alat Tuhan menyelamatkan bangsa Yahudi yang sudah diputuskan akan digenosida, ya, akan dibinasakan seluruh orang Yahudi karena hasutan dari Haman, ya. Jadi Ester dipakai Tuhan, ya, di tempat, waktu dan konteks di zamannya untuk tujuan ilahi. Nanti kita akan gali lebih dalam. Dan yang terakhir dari Kisah Para Rasul 16 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, marilah menumpang di rumahku. Nah, Lydia ini seorang pebisnis, ya, penjual kain ungu dari Tiatira. Tiatira itu ada di Yunani kuno, kalau sekarang ada di Turki. Maka Lydia dan keluarganya menjadi pintu masuk Injil pertama di
Eropa, ya. Kalau di Ambon Lydia Watimena namanya ya. Ya, ini Lydia yang sebelah sono, ya, yang sebelah Eropa. Nah, jadi pintu masuk Injil luar biasa, ya. Tuhan memakai kemampuannya, ya, tentu dalam hal ini juga secara ekonomi, secara relasi, dia orang yang terpandang dan dia punya keberanian, ya, yang akan membawa perubahan besar, ya. Kekristenan dimulai dari Asia, tetapi kemudian membesarnya di Eropa, sebelum kemudian ke seluruh dunia. Dan salah satunya dimulai dari rumah Lydia, pekabaran Injil ke Eropa. Nah, mari kita lihat contoh-contoh di Alkitab, ya, para wanita yang menjadi agen perubahan di berbagai zaman dan di berbagai konteks. Tentu tidak semua, hanya beberapa yang diambil. Yang pertama, tadi saya sudah sebutkan, Esther. Dia membawa perubahan bagi bangsa. Kenapa? Ya karena dia ratu. Karena dia ratu. Nah, bagaimana kisah Esther ini sangat menarik ya. Kitab Esther nggak ada kata Tuhan di dalamnya. Ya, tetapi dalam tafsiran dikatakan tadi yang dibilang, kalau kamu tidak mau membantu akan ada pertolongan dari pihak lain. Yaitu kan melalui pembawa pesan rahasia. Ya tentu maksudnya pihak lain itu adalah Tuhan. Ya, kalau kamu nggak mau dipakai Tuhan, Tuhan akan pakai yang lain. Ya, nah Esther dipanggil untuk membawa perubahan bagi bangsanya. Ketika bangsa Yahudi terancam musnah di zamannya, Tuhan memakai keberanian Esther untuk menyuarakan kebenaran. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Maka ketika dikatakan kalau kamu nggak mau bantu, kamu juga nanti akan binasa karena raja tahu kamu keturunan Yahudi. Ya, nah Esther langsung meresponi apa? Dia langsung mengambil ini secara sesuatu yang sangat serius. Dia katakan kepada pembawa pesan itu, katakan kepada Mordekai, suruh orang-orang Yahudi berpuasa 3 hari. Aku dan dayang-dayangku di sini juga akan berpuasa 3 hari, tidak makan dan tidak minum. Ya, zaman sekarang ada juga orang bilang puasa Esther. Ya, ini meniru ritual yang dilakukan oleh Esther. Bagaimana dia sungguh-sungguh berdoa berpuasa karena dikatakan apa? Menghadap raja kalau nggak dipanggil, hukuman mati. Ya, artinya apa? Raja itu kan sibuk, jangan diganggu, termasuk permaisuri. Jadi kalau raja tidak mengacungkan tongkat emasnya atau tongkatnya itu kepada orang yang menghadapnya, orang itu akan dieksekusi mati. Ya, tetapi Esther berani. Dia katakan, kalau memang aku harus mati, biarlah terjadi demikian. Ya, dia tahu perannya apa yang bisa dia lakukan dan dia mengambil resiko itu. Dan memang yang terjadi apa? Akhirnya raja mendengarkan apa yang dia katakan dan akhirnya kedok dari Haman dibukakan dan terbalik. Haman yang sudah menyiapkan tiang gantungan untuk Mordekai, singkat cerita, akhirnya tiang yang untuk menggantung Mordekai dipakai untuk menggantung Haman. Wah, ini luar biasa. Cara Tuhan ini kalau difilmkan bagus sekali. Seru gitu ya. Tapi ingat, ada peran Esther di dalamnya. Bagaimana wanita dengan keberanian dan hikmat dapat mengubah arah sejarah. Kalau orang Yahudi habis pada saat itu, bagaimana nanti kelanjutan kisah sejarah keselamatan? Ya, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Penebusan dilakukan oleh Yesus Kristus dalam rupa manusia sebagai dari keturunan Yahudi, ya. Nah, berikutnya wanita mana lagi? Deborah, ya. Deborah ini membawa perubahan di dalam kepemimpinan dan komunitas, ya, di dalam Hakim-Hakim 4 dan 5. Dia seorang nabiah, ya. Kalau nabi itu laki, kalau perempuan nabiah gitu ya, nabiah. Nah, dia juga hakim. Ini Deborah punya kepemimpinan yang kuat. Nah, dia membantu Barak di dalam kepemimpinan. Dan Barak ini orangnya nggak pede. Ya, nggak pede.
ketika ada ancaman dari pasukan Sisera, Barak nggak berani maju kalau nggak ditemenin sama Deborah. Temenin dong. Lah, kamu kan panglimanya, kamu yang maju. Ah, kalau kamu nggak pergi, aku nggak pergi katanya. Kata Barak, lucu juga ya. Ada laki-laki yang begitu. Ya padahal ini perang loh. Ini perang. Dia minta Deborah ikut. Ya. Akhirnya Deborah ikut, tapi dia bernubuat. Dia katakan, karena kamu tidak mau pergi tanpa aku, yang seorang wanita, ya, maka nanti ujian akan kemenangan perang itu akan jatuh ke tangan seorang wanita. Dan memang singkat cerita, Deborah membantu Barak perang di Gunung Tabor melawan Sisera, dan Sisera itu kabur, kalah perang, dia kabur, dan akhirnya dia ditangkap dan dibunuh oleh seorang pasukan perempuan. Ya, perempuan juga, prajurit perempuan, ini luar biasa. Ya, sampai sekarang di Israel itu laki perempuan semua wajib militer. Ya, semua wajib militer. Ini dari zaman dulu nih banyak yang hebat perang. Ya, yang membunuh Sisera namanya Yael, seorang wanita. Nah, kita melihat bagaimana nabi dan hakim perempuan ya bisa membantu memimpin bangsa di masa kekacauan, dan Deborah memulihkan keberanian Barak dan memimpin umat kembali kepada Tuhan. Pelajaran apa yang kita ambil di sini? Yaitu wanita dapat meneguhkan, menguatkan, dan memimpin di masa krisis. Ya, dia mendukung kepemimpinan Barak, ya, yang mana Barak kurang firm sebagai pemimpin, tapi dia dukung. Ini luar biasa peran Deborah sebagai agen perubahan. Berikutnya, Hana. Ya, Hana, dia membawa perubahan bagi keluarga dan generasi rohani. Kita masih ingat kisah tentang Hana, bagaimana dia tidak mendapat anak, ya, lalu disindir-sindir. Suaminya punya istri satu lagi, Penina, lalu dia disindir-sindir karena dia mandul, sedangkan Penina punya anak. Lalu dia terus berdoa, bergumul kepada Tuhan, dan kemungkinan besar dia sudah tua juga baru dapat anak. Tetapi dia terus berdoa kepada Tuhan. Dia tidak menyerah. Ini seorang pejuang doa. Bagaimana doa seorang ibu ya yang tidak putus-putusnya berdoa dan berharap kepada Tuhan. Melalui rahimnya lahir seorang nabi besar, Samuel, ya, yang membawa pengaruh besar di dalam kerajaan Israel. Ya, ini Samuel, seorang luar biasa, lahir dari seorang Hana, ya, yang membawa perubahan melalui doa-doanya. Wah, doa yang dijawab. Saya yakin doa yang dengan tekun dijawab setelah belasan tahun. Wah, sukacitanya itu pasti lebih meluap daripada yang doa 1 jam udah dikabulkan. Ya, pasti level sukacitanya itu lebih tinggi. Doa yang udah lama didoakan baru dijawab oleh Tuhan. Dan luar biasanya lagi, doa yang dijawab bukan dia untuk membalas ejekan dari Penina, tidak. Dia memang bernazar, kalau Tuhan kasih saya anak, saya akan serahkan menjadi hamba Tuhan. Ya, serahkan kepada Tuhan. Dan Samuel sejak kecil dibawa ke bait Allah, ya, untuk dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Kita belajar bagaimana doa seorang wanita memiliki kuasa membentuk masa depan keluarga dan generasi yang dipelihara oleh Tuhan. Ya, luar biasa seorang Hana ini. Berikutnya, kita belajar tentu dari wanita yang sangat dihargai oleh seluruh dunia. Ya, Maria, Ibu Yesus. Ya, tentu dia menjadi bagian dari sejarah keselamatan. Ya, karena melalui rahimnya lah, ya, dia melahirkan juru selamat dunia, Sang Mesias, Yesus Kristus. Ketika dia didatangi oleh malaikat, dikatakan kamu akan mengandung. Lalu dikatakan, loh, saya kan belum bersuami, bagaimana bisa mengandung? Ya, jangan takut, kata malaikat. Karena dia akan disebut Immanuel, ya, penasihat ajaib
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lalu dia katakan, jadilah padaku. Ya, seperti yang Tuhan kehendaki. Ini luar biasa. Itu kan ketaatan Maria ini punya risiko, pasti dipergunjingkan. Ya, karena sebelumnya dan setelahnya nggak ada orang hamil sendiri. Ya, nggak ada orang hamil sendiri. Pasti karena ada hubungan suami istri, makanya orang hamil hanya Maria. Dan dia berani ambil resiko itu. Karena dia tahu itu dari Tuhan. Malaikat menyampaikannya. Dan dia siap apapun resikonya. Nah, ini ketaatan Maria luar biasa. Kita belajar dari Maria bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari hati yang bersedia untuk taat kepada firman Tuhan. Ya, luar biasa Maria ini. Berikutnya, Maria Magdalena. Ya, Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena ini? Dia pernah kerasukan 7 setan. Ya, 7 setan. Jangan tanya setannya setan apa aja. Ya, begu ganjang, begu latuk, jalangkung, kuntilanak, nggak tahu ya, nggak disebutkan. Pokoknya 7 roh jahat. Ya, dia pernah dikuasai 7 roh jahat, lalu disembuhkan atau dilayani oleh Yesus sehingga dia normal kembali. Dan dia menjadi murid yang sangat setia, luar biasa Maria Magdalena ini. Ya, dan dia terus mengikut dan melayani Yesus dengan setia. Dia bahkan ikut sampai ke kayu salib. Ketika hampir semua murid Yesus kabur, ya, karena takut ditangkap, karena gurunya udah ketangkap, mereka takut, mereka lari. Ya, hanya Yohanes dan beberapa perempuan yang ikut sampai ke salib, termasuk Maria Magdalena. Dan dia juga yang pertama datang ke makam, ya, ke makam, membawa rempah-rempah, ya. Karena kebudayaan pada saat itu kasih rempah biar mengawetkan mayat. Ya, kalau sekarang rempah-rempah pasti mau masak apa gitu ya. Nah, dia datang ke makam Yesus karena apa? Karena dia punya hati seorang murid, ya, luar biasa. Dan dia juga mendapatkan, ditemui menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Dia katakan, Tuhanku hilang, ya, dikuburnya di sini, hilang, ya, dia nggak ngeh. Itu dia berjumpa dengan kubur yang kosong. Dia menjadi saksi pertama. Dan luar biasa ya. Kan budaya Yahudi itu sangat patriarkal. Ya, perempuan gak masuk hitungan. Tapi bagaimana dia menjadi murid yang setia. Dan dipilih oleh Tuhan menjadi saksi pertama kebangkitan. Wah, ini luar biasa. Luar biasa, wanita yang sangat setia. Kita belajar bagaimana Tuhan memakai hidup yang dipulihkan, ya, untuk mengubah hidup orang lain. Ya, dia banyak pasti kesaksian kepada murid, kelompok-kelompok murid yang lain, terutama kelompok perempuan ini, ya, yang sangat setia mendampingi Yesus kemana-mana, termasuk mengatur keperluannya. Ya, kelompok wanita pengikut Yesus yang sangat-sangat setia. Ya, dahsyat. Terakhir, Lydia, ya, dia membawa perubahan. Dia seorang usahawati, ya, seorang business woman. Bagaimana dia membawa perubahan dalam dunia bisnis dan gereja. Dalam hal ini adalah pekabaran Injil, ya. Dia penjual kain ungu. Ya, ini jenis kain yang termasuk menengah atas zaman itu, ya. Rakyat jelata biasanya nggak punya. Ya. Nah, bagaimana dia ketika dia menjadi percaya, seisi rumahnya juga ikut dibaptis. Langsung apa? Dia menyediakan rumahnya. Setelah dia dibaptis dikatakan, kalau memang engkau, dia katakan kepada Paulus, kalau memang engkau yakin bahwa aku sungguh-sungguh percaya, tinggallah dan menumpang di rumahku. Jadi rumahnya jadi salah satu tempat berkumpul untuk pekabaran Injil. Ya, bayangkan itu tim mission tripnya Paulus, numpang, menginap di rumah Lydia. Ya, artinya apa? Rumahnya gede. Ya,
rumahnya gede. Ini banyak orang yang misalnya pebisnis ya seperti dia. Wah, nanti numpang makan sini tinggal. Jangan-jangan nanti sampai berbulan-bulan lagi. Kurang cuan saya nih. Ya. Kadang orang ada yang begitu kan. Apalagi kalau otak bisnis. Kalau otak bisnis kan maunya untung. Ogah rugi ya, semua juga ogah rugi ya. Tapi maksudnya kadang semakin orang berbisnis, semakin dia perhitungan. Ya, tapi nggak demikian seorang Lydia. Dia sangat suportif, dia sangat mendukung di dalam pelayanan, ya, di dalam pekabaran Injil. Dia menjadi pendukung yang berpengaruh di zaman itu, luar biasa, ya. Bagaimana dia menjadikan bisnis sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk supaya tambah kaya, akhirnya jadi paling kaya, bukan gitu, ya. Tetapi berkat yang ada pada dia, dia tahu ini harus digunakan, ya tentu untuk pribadi juga, tetapi untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Lydia ini, dia punya mindset, punya pemikiran yang hebat sekali. Dan kita belajar bagaimana pengaruh wanita di dunia kerja atau di marketplace juga sangat besar bagi penyataan kerajaan Allah. Injil tersebar. Karena apa? Pekabaran Injil butuh tenaga. Butuh apa lagi? Butuh uang. Ya, dan ini juga salah satu yang disupport oleh seorang Lydia. Butuh relasi. Ya, tentu dimanapun kalau kita mau baca sejarah pekabaran Injil, pasti ada orang-orang kunci. Orang-orang yang punya kuasa. Yang menjadi alat di tangan Tuhan. Ya, entah kepala desa lah, entah tokoh masyarakat, entah siapapun itu, entah seorang usahawan, ya, yang didengar orang, yang punya pengaruh di suatu daerah. Dan seorang Lydia memakai pengaruhnya dengan benar. Nah, tapi nggak semua harus orang besar di dalam menjadi agen perubahan. Ada seorang opung-opung di kampung. Ya, dia nggak ngerti Facebook, Instagram, apalagi TikTok, ya, nggak ngerti. Hari-hari dia cuma berdoa buat anak-anaknya yang semuanya merantau, ada yang ke Medan, ada yang ke Jakarta, ya. Cuma itu doang yang dikerjain, ya, cuma itu aja, setiap hari. Doanya pun sederhana. Tuhan, pelihara anak-anakku, bimbing mereka, pakai mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, anak-anaknya banyak yang nggak tahu bagaimana dia setia mendoakan anak-anaknya, termasuk suaminya juga. Ya, setiap subuh anak-anaknya nggak tahu karena dari SMP udah ke kecamatan, lalu SMA ke kota Medan, kuliah sampai ke Jakarta. Ya, jadi anak-anaknya nggak ngerti. Tetapi suatu saat ketika mereka semua berkumpul, udah sukses di tanah rantau, pulang kampung, ya, pulang kampung. Mereka melihat bagaimana ibunya setia dari dulu. Ternyata itu doa sederhana yang dilakukan dengan setia, dengan tekun, ya, tanpa sorotan media, ya, tanpa like dari orang lain. Nggak ada jempol orang dia nggak ngerti, nggak ada internet di kampungnya, ya. Tapi anak-anaknya akhirnya menyadari berarti selama ini kita naik turun kehidupan tapi kita tidak hilang. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tidak menyerah dalam kehidupan. Ada doa seorang mama, ya, yang mungkin sederhana, enggak terkenal, enggak dikenal orang. Nah, memang dia enggak terkenal, tapi dia dikenal oleh Tuhan. Dan itu cukup bagi dia. Dan seringkali di dalam keluarga yang kuat, yang luar biasa, ada seorang wanita yang terus bertelut menaikkan doanya kepada Tuhan seperti opung ini. Ya, jangan tanya baru apa. Ya, nanti ada yang ngaku-ngaku saudara lagi. Ya, jadi prinsip-prinsip wanita sebagai agen perubahan. Yang pertama, perubahan dimulai dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, tadi contoh Hana, Deborah, Maria,
Mereka tahu identitas mereka. Mereka tahu mereka bisa melakukan apa untuk Tuhan. Dan karena mereka tahu mereka hidup di dalam Tuhan, maka mereka bisa menjadi agen perubahan. Nah, maka pastikan kita memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Kemudian perubahan terjadi ketika wanita berani mengambil langkah iman. Ya, ada hal-hal yang sulit untuk diprediksi, bahkan bisa berbahaya, seperti Ratu Esther tadi. Seperti Ratu Esther. Dia memilih, kalaupun aku harus mati, biarlah itu terjadi. Ya, tapi saya harus mengambil langkah yang memang harus saya lakukan. Kalau berhasil, puji Tuhan. Kalau gagal, mati. Ya, bukan kalau gagal ulang lagi, enggak. Kalau gagal mati karena memang sudah keluar maklumat untuk membasmi, membinasakan semua orang Yahudi di zaman itu. Nah, keberanian dia untuk melangkah, membuka pintu mujizat. Ya, ini mujizatnya bentuknya apa? Mujizat bangsa yang sudah keluar perintah untuk dibinasakan, diubah, malah harus dihormati di kerajaan itu. Ya, kadangkala kita harus berani mengambil langkah iman. Itu bukan hanya untuk kaum laki-laki, tapi juga untuk kaum perempuan. Walaupun semua langkah, semua keputusan ada risikonya. Tapi dia tahu ini perlu dan harus diambil. Dan Esther memilih yang tepat. Berikutnya, perubahan tumbuh melalui pengaruh sehari-hari yang konsisten. Ya, bagaimana seorang Lydia, bukan hanya melalui perkataan, dia dibaptis lalu dia bilang, aku percaya. Ya, aku percaya. Tapi dia bukan cuma membuka hati, dia membuka rumahnya, dia membuka dompetnya. Ya, nggak tahu pakai dompet atau enggak zaman itu. Tapi maksudnya apa yang bisa dia kerjakan, dia kerjakan. Ya, padahal ini baru dibaptis. Perubahannya begitu luar biasa. Ya, menjadi pendukung yang sangat membantu untuk pelayanan pekabaran Injil di zaman itu. Nah, ini apapun jabatan, posisi kita, termasuk ibu rumah tangga, kita punya peran masing-masing. Ya, kita punya peran masing-masing sebagai pendoa, sebagai penasihat, sebagai penyemangat, sebagai apapun yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, perubahan diwujudkan melalui pelayanan yang sesuai karunia. Ya, ada yang bisa menyanyi dengan baik, ya jadi pemimpin pujian, jadi singer. Ada yang baik misalnya untuk berdoa, ya. Kan beda kalau doa di rumah sama doa di mimbar misalnya ya. Kalau doa di rumah, iya misalnya banyak curhat kepada Tuhan, oke, tapi kalau di mimbar kan nggak bisa seperti di rumah. Ya, tentu ada yang punya karunia doa, ya lakukan. Ada yang punya karunia menyampaikan firman Tuhan, lakukan. Bisa musik, lakukan. Ya, bagus untuk berbisnis, lakukan. Ya, bisa menyediakan lapangan kerja. Ya, karyawan menghidupi keluarganya. Wah, itu juga pelayanan yang luar biasa. Ya, menyediakan lapangan kerja bagi orang lain di dunia marketplace. Nah, aplikasi bagi kita di keluarga. Mari kita menjadi agen perubahan dengan pertama menjadi pembawa damai, bukan menjadi pemantik konflik, ya. Walaupun kadang-kadang damai melalui konflik dulu, baru damai. Karena melalui konflik jadi ketahuan ada masalah, masalahnya apa? Masalahnya diselesaikan. Baru terjadi damai yang sejati, ya, bukan damai yang semu, ya. Doakan suami dan anak-anak setiap hari, ya. Ya, termasuk keponakan, cucu-cucu, menantu semua, ya. Nah, doakan dengan sebutkan nama mereka, pergumulan mereka apa yang kita harapkan untuk Tuhan ikut campur tangan. Bukan untuk memaksa Tuhan memenuhi semua keinginan kita, bukan. Tetapi ketika ada doa-doa yang dijawab, itu menjadi penyemangat kita. Ya, menjadi penyemangat kita. Jadi bukan Tuhan yang mengubah keputusannya, tapi kita yang berubah setiap hari. Semakin mengucap
syukur. Tentu ada doa yang lama baru dijawab. Itu Tuhan mau agar kita terus setia, tekun, berdoa. Karena itu firman Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Gunakan kata-kata yang membangun, bukan menghakimi. Dan jadikan rumah tempat pulang yang menenangkan. Ya, apalagi anak zaman sekarang. Ya, ngambek dikit hilang. Ya, kemarin ada case tuh, ada siswa SMA sekolah di BSD ya kalau nggak salah. Hilang, viral sampai masuk portal berita. Ternyata cerita katanya lagi mau cerai suami dan istri, papa dan mamanya. Ya, orang percaya Tuhan lagi. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya mungkin nggak betah di rumah karena merasa di rumah nggak enak. Bisa jadi, kita nggak tahu. Tapi memang ada banyak peristiwa gitu. Ya zaman sekarang anak-anak makin berani berbeda pendapat, berani mengambil keputusan-keputusan yang kalau kita sebagai generasi yang lebih senior ngerasa kok sampai segitunya sih gitu. Ya, maka menjadi tugas kita untuk menjadikan suasana di rumah kondusif sehingga ketika anak-anak kita, cucu-cucu kita ada masalah cerita kepada kita. Karena apa? Karena dia tahu kita akan mendengarkan, akan menganalisa dengan baik dan akan memberikan nasihat yang mereka butuhkan. Lalu bagaimana di gereja? Ya, bagaimana di gereja? Tentu kita libatkan diri dalam pelayanan sesuai talenta kita masing-masing. Ya, entah musik, diakonia, pengajaran, administrasi, ya, bisa apapun yang kita lakukan. Dekorasi, ya, dekorasi. Nah, dukung para pemimpin, jadilah penyemangat, ya, bukan penghambat, bukan hanya mengkritik tapi tidak menawarkan solusi. Nah, jadilah teladan kesetiaan dan ketekunan di dalam gereja. Kemudian yang ketiga, di lingkungan kerja dan di komunitas. Ya, kita tampilkan integritas, kejujuran, ya kalau bahasa Kristennya menjadi garam dan terang, ya, memberikan impact katanya, memberikan pengaruh, ya dengan apa? Dengan etos kerja, dengan cara kita berelasi dengan rekan kerja, dengan orang-orang lain, ya baik di lingkungan kerja maupun di komunitas di rumah kita masing-masing. Berani menyuarakan keadilan apabila ada ketidakadilan, ya, berani melawan diskriminasi. Berani menyatakan kebenaran walaupun pahit, ya. Nah, itu bagian dari bagaimana kita menjadi agen perubahan. Karena kalau nggak ada orang yang berani, tidak pernah ada perubahan. Kalau Indonesia nggak punya pahlawan-pahlawan yang berani dan bahkan akhirnya gugur di medan perang, nggak ada tuh NKRI, ya. Mungkin kita masih menjadi budak-budak di perkebunan teh, ya masih suruh nyangkul jalan, bangun jalan sampai ke pelosok-pelosok, ya kan? Karena apa? Karena dalam penjajahan. Tapi karena ada orang-orang yang berani, ya bahkan ada wanita-wanita Indonesia yang berani, banyak tuh di sejarah, ya. Yang paling terkenal Cut Nyak Dien, ya, naik kuda perang melawan penjajah. Ada lagi Panglima Laut Laksamana Malahayati, wah itu hebat, ya. Itu perang di laut dia pemimpinnya. Wah ini dahsyat. Ya, ada lagi tokoh-tokoh yang lain. Ya, ada yang namanya Emi Sairan, itu orang Sulawesi Tengah. Ya, pacarnya Robert Walter Monginsidi. Ya, dia juga ikut berjuang dan akhirnya ya mati. Akhirnya mati. Tapi kan ada orang-orang yang seperti ini, maka terjadi perubahan. Akhirnya membangkitkan semangat, memantik nasionalisme yang besar dan akhirnya kita menjadi negara yang merdeka. Gunakan pengaruh sosial untuk menebarkan kebaikan, ya, mengobarkan semangat nasionalisme seperti tadi Ibu Erna, ya, semangat kali. Waduh, ya, mantap ya, mantap. Manusia Tapanuli ya, mantap. Iya. Yang terakhir, ya di media sosial mungkin ada ibu-ibu yang main Facebook atau Instagram atau TikTok. Nah, pakai platform itu untuk menguatkan orang lain, ya. Jadi yang
menjadi berkat. Ya kadang-kadang dulu awal-awal ada Facebook, kadang saya males banget bukan. Ada yang bilang, aduh hujan, dingin, lapar, abang nasi goreng belum lewat. Yang gitu-gitu diceritain di media sosial ya. Kayak nggak penting banget gitu loh. Ya, mungkin supaya orang tahu bahwa dia punya akun Facebook gitu ya. Ya kita saring lah apa-apa yang perlu diposting, apa yang tidak perlu diposting. Ya, hal-hal yang membangun iman, membangun keluarga, membangun kasih, memberikan tambahan wawasan, hikmat, itu yang dilakukan. Menjadi terang. Ya, sekarang banyak juga menjadikan media sosial untuk pekabaran Injil. Ya, untuk pekabaran Injil. Ya, di Gereja Reformasi Indonesia ada mitranya Yayasan PAMA. Yayasan PAMA melalui media ya masuk ke IG, masuk ke TikTok, masuk ke semua lini masa, masuk ke semua media sosial. Untuk apa? Memberitakan Injil, ya, memberitakan firman Tuhan, menyatakan kebenaran. Dan media sosial nggak mesti dihindari, ya, tapi jangan habis waktu di situ. Ya, itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan.